Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hobi Bunga. Para pecinta aglonema semua, bunda dan panda semua yang ada di seantero Nusantara dan di luar Nusantara. Dan selamat datang kembali para penonton setia Hobi Bunga ya. Oke, jadi di video kali ini saya ingin membahas tentang pupuk aglonema. Karena di komentar-komentar sebelumnya banyak yang bertanya, pupuk aglonema itu yang bagusnya yang mana? Ada yang pakai ganda silde, ada yang pakai gromor, ya, ada juga yang pakai pupuk NPK. Jadi yang paling bagus itu yang mana? Gitu. Oke, jadi kita akan bahas tuntas, kita kupas tuntas masalah pupuk ini ya. Sebelumnya bagi yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe, kemudian klik loncengnya agar tidak ketinggalan video-video hobi bunga selanjutnya. Let's go, mari kita mulai. Jadi pupuk ketiga ini, baik NPK, Mutiara 1616, Gromor, dan ganda silde, itu pada dasarnya memiliki komposisi yang sama gitu. Jadi dia memiliki kandungan utama yang sama. Ketiganya ini memiliki 3 kandungan utama, yaitu nitrogen, fosfat, dan kalium gitu ya. Maka disebut NPK. Itu singkatannya ya. N itu nitrogen, P itu fosfat, dan K itu kalium. Tuh. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh lagi ya, kita kenali dulu apa fungsi masing-masing kandungan tadi. Fungsi dari nitrogen. Nitrogen ini berfungsi untuk mempercepat pertumbuhan pada tanaman, baik itu pertumbuhan daun, pertumbuhan batang tinggi ya, dan pertumbuhan anakannya, bisa tunas ataupun buahnya gitu. Itu fungsi dari nitrogen. Kemudian fungsi dari fosfat. Fosfat ini fungsinya itu untuk mempercepat atau memperbaiki pengakaran, atau sederhananya dia ini untuk merangsang akar gitu ya. Yaitu fungsi dari fosfat. Kemudian fungsi dari kalium. Kalium ini berfungsi untuk mempermudah tanaman menyerap air dan unsur hara dari media tanamnya gitu. Nah, itulah fungsi dari ketiga kandungan yang ada di dalam pupuk ini. Terus apa yang membedakan ketiganya? Nah, yang membedakannya adalah dosis dari kandungannya, karena ketiganya tidak memiliki dosis yang sama. Meskipun kandungannya sama, namun dosisnya berbeda. Kita mulai dari pupuk NPK Mutiara 16-16-16. Jadi dia disebut 16-16-16 karena memang dia ini memiliki kandungan yang sama gitu ya, dosisnya. Bisa dilihat di sini ya. Nah, ini. Jadi untuk ini N ya, nitrogennya. Nitrogennya dia ini sebesar 16% gitu ya. Jadi dia 16%-nya nitrogen isinya. Kemudian untuk fosfatnya P di sini, ini pecahannya ya, pecahan dari nitrogennya, ada nitrat dan amonium. Kemudian untuk P-nya, fosfatnya itu juga sebesar 16%. Ini ya, 16%. Tuh. Jelas enggak? Kurang jelas ya. Oke, kayak ini ya. 16%. Kemudian untuk kalium, terakhir kalium ya. Ini dia juga 16%. Maka yang namanya ini NPK, ini NPK 16-16-16 gitu, karena dia seimbang. Jadi pupuk NPK 16-16 ini sangat seimbang. Dia sama banyak ya antara nitrogen, fosfat, dan kalium gitu. Jadi apakah dia bagus untuk aglonema? Tentu saja bagus ya. Namun gitu, berdasar pengalaman saya, pupuk NPK ini termasuk jenis pupuk yang cukup panas untuk tanaman sebenarnya. Jadi jika mau menggunakan pupuk NPK harus benar-benar tahu cara pemakaiannya, jangan sampai salah. Karena kalau salah, pengalaman saya, tanaman itu bisa langsung mati ya. Nah, dia sangat cepat matinya ya. Jadi saya 3 hari sudah pakai itu langsung mati karena cara pemakaiannya salah. Jadi kalau kalian mau menggunakan pupuk NPK, maka harus benar-benar tahu cara pemakaiannya gitu. Jadi pupuk ini benar-benar seimbang antara nitrogennya, fosfatnya, dan kaliumnya gitu ya. Jadi pertumbuhan batang dan daunnya itu ada ya, imbang dengan pertumbuhan akar dan penyerapan nutrisinya. Kira-kira sederhananya kayak gitu.
Itu dari pupuk NPK Mutiara ya. Kita beralih ke yang kedua, pupuk Growmer. Growmer ini kodenya 321010. Jadi kode ini mengindikasikan dosisnya ya. Nah, di sini kita bisa lihat ini kecil sekali ya, enggak terbaca. Baca enggak? Enggak ya. Oke. Jadi 321010. Ini artinya dia memiliki kandungan nitrogen sebesar 32%. Kemudian kandungan fosfatnya itu 10% dan kandungan kaliumnya 10%. Jadi di sini dia lebih mengutamakan itu pertumbuhan batang dan daun dibandingkan pengakaran dan penyerapan air atau unsur hara dari media tanam gitu. Karena dia lebih memperbanyak dosis nitrogennya gitu ya. Jadi pupuk ini bagus kalau kalian ingin mempercepat pertumbuhan tunas dan mempercepat pertumbuhan daun, juga mempercepat tinggi batang aglonema. Tuh, karena itu saya pakai yang ini tuh ya. Dan juga dia ini tidak panas ya gitu. Dia bisa digunakan 2 minggu sekali atau 1 minggu sekali bisa ya. Karena pengalaman saya dia tidak punya dampak buruk selama ini tuh ya. Jadi kalau kalian punya aglonema yang mau dipercepat pertumbuhan batang dan daunnya, itu maka gunakan Growmer ya, karena dia lebih mengutamakan nitrogennya gitu ya. Oke, terakhir jangan bosan. Yang terakhir Gandasil D. Oke, ini juga pupuk yang paling banyak digunakan ya para pecinta tanaman hias, tidak hanya aglonema. Gandasil D ini dia memiliki komposisinya di sini, di balik sini. Kelihatan nggak? Oke, nggak jelas ya, tapi lumayan lah. Jadi dia memiliki komposisi nitrogen ini ya, nggak kebaca ya, tapi saya kebaca. Nitrogen sebesar 20%. Kemudian fosfornya 15% dan kaliumnya 15%. Jadi dia ini hampir sama seperti Growmer, dia lebih mengutamakan pada nitrogennya. Hanya saja kandungannya atau dosisnya terlalu sedikit ya. Tuh. Kalau tadi Growmer itu 32-10-10, sedangkan nitrogen hanya 20-15-15 gitu. Jadi dia ini nitrogennya diperbanyak sedikit dibandingkan fosfor dan kaliumnya. Kalau Growmer ini benar-benar mengutamakan nitrogen, fosfor dan kaliumnya sedikit. Kalau Gandasil D ini dia hampir imbang tapi nitrogennya lebih sedikit ya. Nah, lebih sedikit. Nitrogennya 20%, kemudian fosfornya 15 dan kaliumnya 15. Oke. Dan sampai saat ini kalau saya sih belum pernah pakai ya. Nah, kalau untuk aglonema, kalau untuk tanaman lain pernah sih pakai dan memang bagus ini ya. Nah, memang bagus. Dia nggak punya dampak buruk. Sama kayak Growmer, dia nggak panas, dia lumayan dingin, tapi tetap pemakaiannya harus benar cara pakainya. Kalau cara pakainya salah, maka bisa berdampak buruk juga pada tanaman gitu ya. Oke, jadi seperti itulah itu tentang bahasan kita masalah pupuk aglonema, mana yang paling bagus antara ketiganya. Maka jawabannya adalah kita kembalikan ke para penonton setia semua. Nah, jadi menurut penonton mana yang lebih cocok untuk kalian gunakan gitu. Lihat juga kalau daerahnya memang daerah yang panas, maka sebaiknya gunakan pupuk yang dingin. Kalau daerahnya dingin, bisa gunakan pupuk yang cukup panas. Kalau tidak punya waktu untuk memberikan pupuk setiap minggu atau 2 minggu sekali, bisa gunakan pupuk yang digunakan 1 bulan sekali kayak NPK. Tapi kalau memang punya banyak waktu untuk melakukan pemupukan 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali, bisa gunakan Growmer atau Gandasil D. Kemudian aglonemanya mau apa gitu. Kalau mau dipercepat pertumbuhan daunnya, pakai Growmer. Tapi kalau mau yang sedang-sedang saja ya, bisa pakai NPK atau Gandasil D. Oke, jadi seperti itu. Oke, pada intinya semuanya bagus ya. Jadi seperti itulah bahasan kita. Oke, untuk video selanjutnya saya akan mencontohkan cara pakai ketiganya ya, agar tidak salah. Tuh. Pengalaman juga lah kira-kira. Oke, jadi terima kasih sudah menonton selama ini hampir 10 menitan ini. Oke, tetap semangat menjalani ibadah puasa dan tetap apa ya. Oke lah, pokoknya itulah intinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Bye bye.